Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini satu lagi software untuk receiver Konsat IMEX 899 AVS Plus, yaitu Kandar. Dimana untuk user interface-nya simpel saja sih ya, seperti yang terlihat kurang lebih hampir sama ya seperti pada software-software yang sebelumnya yang pernah kita gunakan. Adapun versi yang kita gunakan ini merupakan versi yang terbaru di saat sekarang ini, di mana tuh untuk melihat versionnya kita masuk ke menu, kemudian kita masuk ke setting, kemudian kita pilih version. Nah, terlihat di situ untuk software versionnya adalah 270 tertanggal 17 Desember 2020 dan belum ada sih ya versi yang terbaru di atas ini. Untuk melakukan upgrade kita bisa lakukan secara online maupun secara offline. Nah, jikalau kita pilih secara online maka yang kita pilih itu adalah net upgrade. Jikalau tersedia nanti di sini akan muncul ya untuk firmware atau software yang terbarunya. Nah, ini masih menggunakan versi 270 seperti yang terlihat. Apabila teman-teman ingin merubahnya secara offline, dapat memilih nanti yaitu USB upgrade. Pastikan untuk firmware-nya atau software-nya sudah tersedia pada flash disk ataupun media penyimpanan lain yang digunakan. Dan pastikan sebelum melakukan net upgrade bahwasanya sudah terkoneksi ke internet dengan memilih Ethernet config. Untuk koneksi ke jaringan internet ini bisa dengan 3 cara. Pertama dengan menggunakan LAN internet, kemudian yang kedua bisa menggunakan WiFi network, dan yang ketiga menggunakan 3G modem. Jadi bisa dengan 3 cara. Nah, di sini kita menggunakan LAN internet saja. Jika ingin melihat IP address-nya bisa memilih seperti ini, dimana di sini tuh terlihat untuk IP address-nya adalah 192.168.251. Dan untuk IP address ini sangat penting sekali untuk kita ketahui apabila kita ingin menggunakan fitur web server. Untuk software ini tentu saja mendukung web server seperti yang terlihat ya, di mana pengguna nantinya dapat menonton dengan menggunakan smartphone, PC ataupun laptop maupun perangkat lain yang mendukung. Pastikan perangkat-perangkat tersebut dan termasuk dengan receivernya harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Tidak boleh tidak ya. Kemudian selanjutnya kita akan keluar dulu dari menu ini. Kita akan coba perhatikan satu persatu bagian-bagian yang terdapat pada menu. Yang pertama tuh kita lihat pada bagian installation. Ini merupakan pilihan-pilihan yang terdapat pada bagian installation ya. Kurang lebih sih hampir sama saja seperti pada bagian-bagian lain ya pada software-software yang sebelumnya pernah kita gunakan. Untuk daftar satelit ini bisa kita tambahkan, bisa kita hapus, bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan saja. Secara default tadinya sudah tersedia, namun saya hapus dikarenakan itu ya bukan di BIM-nya kita. Jadi yang saya masukkan di sini ini adalah satelit-satelit yang sesuai dengan lokasi saya saja. Kemudian untuk transporter list termasuk dengan satelit list tadi dapat kita tambahkan juga, dapat kita hapus dan kita edit. Jikalau kita ingin menghapus secara keseluruhan harus kita seleksi satu persatu, baru setelah itu baru kita bisa hapus secara keseluruhan. Tidak bisa dengan hanya menggunakan satu tombol saja. Nah, di situ kelemahannya salah satunya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian channel. Channel ini adalah untuk manajemen channel, di mana nanti pengguna tuh dapat melakukan segala macam pun terkait dengan channel yang ada atau saluran yang ada, termasuk nanti memasukkannya ke daftar favorit. Nah, untuk daftar favorit ini tersedia sebanyak 8 daftar favorit yang dapat digunakan, mulai dari news sampai dengan kids. Jadi teman-teman nanti bisa memilihnya saja disesuaikan dengan kebutuhan. Namun sayang saja ya untuk list satelit ini tidak dapat, maksud saya untuk list favorit ini tidak dapat untuk di rename. Nah, sayangnya adalah seperti itu. Jadi tuh kita harus menggunakannya secara default saja. Nah, jadi ini sekali lagi adalah untuk manajemen channel, silahkan nanti diotak-atik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke preference. Pada bagian preference ini kita dapat memilih bahasa yang ingin kita gunakan, dan di sini tidak ada bahasa Indonesia. Jadi supaya lebih mudahnya kita menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan yang terdapat pada menu preference tersebut. Nah, ini merupakan tampilan dari OSD, berapa lama ingin ditampilkan, saya pilih adalah 6 detik saja. Juga terdapat tampilan atau settingan untuk PVR config, di mana untuk format penyimpanannya itu bisa dengan 2 format file ya, TS dan PS. Jadi silahkan dipilih saja. Kemudian ukuran dari file juga bisa kita tulis maksimalnya berapa. Maksimalnya itu adalah 4 GB dan ini yang kita pilih. Kemudian time shift, apabila kita tekan tombol time shift pada remote control, maka salurannya itu akan di pause atau dihentikan untuk sementara waktu. Di saat time shift itu juga saluran akan langsung direkam. Jadi rekamannya itu filenya nanti akan masuk di flash disk kita. Kemudian selanjutnya kita lihat pengaturan yang lain, yaitu AV ya. Nah, AV pilihannya ini adalah seperti yang terlihat, yaitu untuk audio dan video. Mendukung untuk Dolby Audio tentunya. Jikalau menggunakan SPDIF port, maka ini kita set ke bitstream.
Namun jikalau kita tidak ingin menggunakannya, dipilih mute saja. Kemudian untuk perpindahan channel bisa dengan dua cara, yaitu freezing dan black screen. Ya, itu adalah mode untuk perpindahan channelnya. Kita pilih secara default freezing saja. Untuk resolusi mendukung sampai dengan Full HD 1080p 60Hz. Paling bawah tuh adalah 480 ya, 60Hz. Dan untuk audio, jikalau audio Dolby-nya ingin dikeluarkan menggunakan HDMI port, maka ini kita bisa pilih ke HDMI RAW, dan pastikan bahwasanya perangkat yang digunakan pun harus mendukung. Di dalam hal ini bisa televisi ataupun perangkat audio lain yang digunakan. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan yang terdapat pada AV ya. Kemudian lanjut pada multimedia. Nah, pada multimedia pilihan yang pertama tuh multimedia pada bagian atas. Pilihannya itu yang pertama adalah network. Nah, jikalau kita pilih terdapat beberapa aplikasi streaming dan non-streaming. Ada Pop TV. Pop TV ini tidak bisa kita gunakan. Jikalau kita gunakan tuh maka tampilannya sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih Pop TV. Ini merupakan list-list channelnya atau salurannya. Misalnya kita pilih Band Sport 3. Di situ tertulis di bagian pojok kanan atas itu play field. Kita coba juga yang lainnya field ya, play field. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cobakan untuk VOD-nya juga nggak bisa. Jadi sama saja ya, untuk semua pilihan yang ada ini nggak bisa, walaupun masa aktif dari vanilanya itu tertulis adalah 1 tahun, tapi tetap tidak bisa untuk kita gunakan. Kemudian pada pilihan network ini juga terdapat Quran. Ini adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tentu saja nanti teman-teman bisa memutarnya saja. Nah, ini ayat-ayat ini nanti bisa dipakai untuk menemani hari-harian kita. Tentunya ini sangat berguna bagi umat muslim. Kemudian selanjutnya pilihan yang lain yang tersedia kita coba perhatikan, yaitu adalah online video. Pada online video ini terdapat beberapa aplikasi streaming seperti YouTube dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, untuk YouTube ini dapat berjalan dengan baik dengan resolusi maksimal itu adalah high definition. Menu pencariannya pun juga dapat kita gunakan. Jadi semua fitur yang terdapat pada YouTube itu berfungsi dengan baik, dan pastikan kalau bisa ya koneksi internetnya di atas 10 Mbps. Lalu selanjutnya ada UCast. UCast ini adalah untuk melakukan casting dari smartphone ke layar televisi, dan tidak itu saja, kita juga dapat menjadikan smartphone kita sebagai remote control. Nah, di saat kita melakukan casting video pada smartphone bisa kita pindahkan ke layar televisi, dan begitu juga smartphone bisa kita gunakan untuk menonton televisi. Ini berbeda konsepnya ya dengan web server. Pastikan sudah mendownload aplikasi UCast tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga fitur DLNA. Nah, untuk fitur DLNA ini video tersendiri sudah kita buatkan, jadi silahkan nanti untuk merujuk ke video itu saja, karena cara pengoperasiannya, cara penggunaannya sangat mudah sekali. Dimana fitur DLNA ini tidak semua dari receiver yang memilikinya. Nah, itu beberapa aplikasi-aplikasi streaming maupun non-streaming yang terdapat pada software Kandar ini. Kemudian ada juga movie, dimana jikalau kita pilih movie ini kita tuh dapat memutar file-file tertentu. HEVC pastinya didukung ya. Ini ada contoh dari file HEVC tersebut, kita coba open saja. Nah, ini sebagai salah satu contohnya untuk HEVC tersebut. Oke. Nah, artinya untuk receiver ini sudah mendukung untuk format HEVC tersebut dan juga mendukung untuk subtitle SRT. Nah, kemudian selain daripada movie juga terdapat pilihan musik, foto, e-book, kemudian disk manager, dan kemudian terakhir adalah record manager. Nah, itu merupakan pilihan-pilihan yang terdapat pada menu multimedia. Kemudian selanjutnya kita masuk ke setting. Nah, tadi kita udah masuk ke sini ya. Kita coba perhatikan satu persatu lagi. Dan bagian penting saja yang ingin kita perhatikan di sini, di mana bagian yang lainnya itu adalah seperti TX delay. Dengan menggunakan software ini mendukung TX delay, jadi ini bisa di set nilainya jikalau dibutuhkan. Ini terutama berguna bagi teman-teman yang menggunakan koneksi internetnya yang tidak stabil. Nilainya ini tidak ada pakemnya, jadi silakan diatur saja mana yang terbaik, maka itulah yang dipilih. Di dalam hal ini saya akan pilih adalah auto saja. Kemudian selain daripada itu juga terdapat pilihan, misalnya adalah untuk server setting, mendukung beberapa protokol seperti CC-cam dan termasuk dengan protokol-protokol lainnya. Akan tetapi sangat disayangkan saja, sama seperti software yang sebelumnya tidak ada pilihan untuk MG-cam. Jadi hanya ini ya protokol yang didukung pada software ini. Lalu untuk vanilla activation, nah ini berlaku selama 1 tahun, tapi lagi-lagi ya pada saat kita buka Pop TV nggak bisa dipakai. Jadi ya ini merupakan fitur yang sudah expire sepertinya, tidak bisa digunakan lagi. Dan mendukung untuk BISK tentunya. Kemudian untuk
key lain yang lebih lengkapnya, kita bisa perhatikan pada pilihannya itu adalah patch menu. Pada bagian patch menu ini terdapat beberapa key yang didukung selain daripada BIS juga mendukung DCW dan beberapa lainnya termasuk dengan powerful. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan lainnya ya, dimana dengan menggunakan software ini mendukung BIS key namun tidak mendukung auto BIS key dan juga mendukung powerful. Namun untuk powerful ini hanya bisa bekerja secara auto di satelit MEASAT 3 C-band saja. Di satelit lain harus kita inputkan secara manual. Untuk software ini sama seperti software yang sebelumnya, tidak mendukung T2MI dan multistream. Ini dikarenakan memang keterbatasan dari spesifikasi hardware yang dimiliki pada Counsat Image HVS Plus ini. Akan tetapi mendukung untuk HVS Plus seperti yang terdapat pada CINASAT 6D. Seperti yang kita lihat ya, dimana ini mendukung untuk tersebut. Selain daripada HVS Plus juga mendukung untuk HEVC H265 seperti yang terdapat pada saluran televisi di satelit Thaicom 68 Ku-band. Untuk satelit ST2 Ku-band maupun satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CWCek seperti pada satelit JASAT 10-3 Ku-band maupun satelit lainnya mendukung dengan menggunakan software ini namun tidak lancar. Oleh karenanya apabila teman-teman mencari software yang lancar untuk satelit yang membutuhkan pengaturan CWCek atau yang biasanya membutuhkan pengaturan CWCek, kita tuh tidak merekomendasikan menggunakan software ini dikarenakan ketidaklancarannya seperti yang terlihat. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.